beserta Bapak Ibu guru kelas dan guru mata pelajaran di SD Negeri Sidorejo 2 yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara sosialisasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Jadi ini kemarin saya sudah menyelesaikan modul 1 di program pendidikan guru penggerak angkatan 4 untuk Kabupaten Sukoharjo, dan sebagai salah tugas akhir modul 1 saya diwajibkan untuk mendiseminasikan materi pada modul 1.1 dan modul 1.4, yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Baik, langsung saya mulai saja untuk menyampaikan materi. Yang pertama adalah dasar-dasar pendidikan nasional yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Sudah kita semua ketahui Bapak Ibu bahwa Ki Hajar Dewantara adalah sebagai Menteri Bapak Pendidikan Indonesia yang mencetuskan dasar-dasar pendidikan nasional. Yang pertama, pendidikan itu adalah menuntun. Yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara adalah apa, Bapak Ibu? Engarso singkolodo ing madya manungsa tuturi handayani. Betul sekali. Kekuatan kodrat. Jadi dari menuntun ini menumbuhkan kekuatan kodrat. Kodrat apa? Kodrat kita dalam mendidik anak-anak peserta didik kita. Kemudian dari kekuatan kodrat itu muncullah suatu filosofi, yaitu merdeka. Jadi maksudnya anak-anak atau peserta didik itu dalam mengembangkan dirinya dalam aktivitas belajarnya, mereka harus merdeka, tidak di bawah tuntutan, tidak di bawah tekanan dari gurunya. Dan kekuatan kodrat yang lain yaitu bermain, dan ini sangat sesuai di kelas dasar, ya, sekolah dasar dan pendidikan PAUD, yaitu konsep belajar anak-anak adalah bermain. Kemudian muncullah ide pendidikan yang berpihak pada anak. Nah, pendidikan yang berpihak pada anak ini maksudnya pendidikan yang bukan tabula rasa. Tabula rasa dalam arti itu seorang anak ketika masuk sekolah itu bukan berarti mereka hanya rasa lembar, diibaratkan seperti selembar kertas putih lalu gurunya itu bebas untuk mewarnai anak ini, nggih. Maksudnya yang menentukan adalah ibu atau bapak gurunya, bukan seperti itu, bukan tabula rasa. Guru di sini posisinya sebagai fasilitator yang menuntun lakunya anak, yaitu sebagai diri anak sendiri dan dalam sosiokultural. Nah, dengan menuntun lakunya ini ada filosofi petani. Dari awal, dari Pak Binih padi disemai sampai diberi air, diberi pupuk, dihilangkan dari hama, hingga proses panen. Nah, ini benar-benar petani itu memberikan kasih sayangnya kepada tanaman yang ditanam itu tadi dengan baik. Di sini perlu digarisbawahi, kita mendampingi anak-anak, mendampingi peserta didik dalam belajarnya, bukan berarti kita harus menentukan atau menuntut seorang anak. Namun kita harus menuntun, yang benar adalah menuntun. Nah, dari situ nanti hasillah sebuah budi pekerti. Jadi sebenarnya budi pekerti seorang anak, seorang peserta didik dibentuk dari yang pertama lingkungannya. Lingkungan
keluarga, lingkungan tempat dia tinggal, dan lingkungan sekolahnya. Kemudian mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi bagaimana seorang anak itu bisa belajar, mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan menyenangkan, dengan bahagia, sehingga tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan dari gurunya. Kemudian selanjutnya adalah bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, yaitu cipta, rasa, karsa atau karya pekerti sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Ini salah satunya yang menarik di jenjang PAUD, di jenjang sekolah dasar yang kita hadapi. Kita bagaimana cara menyajikan suatu pembelajaran tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu masuk kelas langsung buka buku halaman sekian kerjakan. Nah, hanya seperti itu masih konsep lama. Kita kembali ke konsepnya Ki Hajar Dewantara, yaitu belajar adalah bermain. Bagaimana kita menyampaikan suatu pembelajaran yang menyenangkan. Maka kalau kemarin itu ada pakem, ya, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, karena salah satunya adalah dengan bermain. Kemudian berpihak pada anak. Ini kemarin yang sempat pada saat awal ada pendidikan guru penggerak, ini ada istilah menghamba pada murid. Maksud menghamba pada murid adalah berpihak pada anak. Jadi kita layani anak didik kita, apa yang dibutuhkannya, apa yang diinginkannya, kita sebagai fasilitator dapat melayaninya dengan baik. Dan memberi kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu mengikuti keinginan gurunya. Siswa diberi kebebasan untuk memahami pelajaran sesuai dengan caranya. Ini sudah multimedia, ya. Zaman sekarang sudah ada internet, sudah ada smartphone. Anak-anak bisa mengakses internet melalui smartphone-nya sendiri-sendiri. Itu salah satu bentuk memberi kebebasan. Namun tidak selepasnya bebas, kita harus tetap mengarahkannya, menuntunnya ke arah yang tepat. Dengan memberi kebebasan itu salah satunya adalah pembelajaran. Contohnya itu pembelajaran berbasis proyek atau PJBL atau problem based learning. Itu pembelajaran yang berpihak pada siswa yang aktif, bukan gurunya yang aktif. Itu hanya menjadi fasilitator. Siswa yang aktif untuk menyampaikan pendapat, mengemukakan idenya, dan beraneka ragam memang, namun kita yang harus mengarahkannya. Kemudian anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Ini tadi yang disebut dengan tabula rasa, ya. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Ini disampaikan Ki Hajar Dewantara dalam Dasar-Dasar Pendidikan tahun 1936. Jadi anak terlahir sesuai kodratnya, kemudian memasuki usia sekolah. Sebenarnya anak sudah ada garisnya, ya. Garis, maksudnya garis seperti minat bakatnya, gitu. Jadi kita tidak harus bukan kita yang menentukan. Kamu harus pandai menggambar, kamu harus pandai matematika. Sebenarnya tidak seperti itu, namun anak-anak sudah mempunyai modal sendiri untuk kemampuannya. Tinggal kita sebagai pendidik, sebagai guru yang bertugas untuk menebalkan garis-garis samar tersebut. Ini juga diibaratkan dalam kertas kosong itu tadi. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana cara menebalkannya?
Menempatkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosial kultural atau budaya. Dari modal yang dimiliki diri anak itu sendiri, kemudian disesuaikan dengan sosial budaya di sekitar lingkungannya. Jadi kita tetap melibatkan lingkungan sekitar ya, untuk membentuk laku anak. Kemudian budi pekerti. Budi pekerti, watak dan karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Ini disampaikan Ki Hajar Dewantara tahun 1936 dalam Dasar-Dasar Pendidikan halaman 6 paragraf 3. Budi adalah pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan. Kemudian pekerti adalah tenaga. Maka disimpulkan cipta, rasa, dan kasa atau karya ditambah pekerti atau tenaga jadilah sebuah keseimbangan atau keselarasan hidup. Contohnya pada permainan gamelan dan menenun. Gamelan itu kan sekali jalan harus selaras nggih Bapak Ibu. Jadi nanti gong ada waktunya main sendiri, nanti saron ada notasinya sendiri, rebab pun ada sendiri. Tidak semuanya dimainkan bersamaan, namun dimainkan secara sesuai tahapannya. Nanti akan tercipta keselarasan dalam suara. Begitu juga dengan menenun yang sangat membutuhkan kesabaran untuk hasil yang benar-benar baik. Misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung, dan lain sebagainya. Ini disampaikan Ki Hajar Dewantara dalam Dasar-Dasar Pendidikan halaman 2 paragraf 1. Seperti yang saya sampaikan tadi, akan berbeda hasilnya dengan tumbuhan atau tanaman yang diperhatikan dengan sepenuh hati, ya, mulai dari kondisi tanahnya, kecukupan air dan pupuknya, kemudian membasmi atau menghilangkan ulat, jamur ataupun serangga yang mengganggu tanaman. Nah, ini hasilnya sangat berbeda dengan tanaman yang tidak diperhatikan. Ini sebagai guru, sebagai filosofi petani. Nah, itu tadi materi pada modul 1.1. Kemudian pada modul 1.4 ada budaya positif. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal, yaitu dari diri sendiri, kesadaran dari diri sendiri. Keyakinan kelas. Di setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya lingkungan yang positif. Ini dalam lingkungan kelas kita, ya. Perilaku warga kelas menjadi kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya
budaya positif. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas berhasil. Gagal mendapatkan hukuman, dan yang berhasil adalah yang disiplin. Tapi kalau di disiplin itu ada sanksinya, ada konsekuensinya, dan ada restitusi. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas, yaitu memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi peraturan di kelas tidak harus langsung ditentukan dari guru, tapi bisa dari pendapat siswa yang perlu disepakati dalam satu kelas. Kemudian mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa membacanya. Lalu yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur, yaitu pembentukan keyakinan kelas. 4. Meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. 5. Meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi setelah dirumuskan, ditinjau ulang dulu. Kemudian yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang. Kemudian keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Nah, jadi ini berdasarkan kesepakatan kelas untuk menciptakan kedisiplinan siswa. Nah, ini ada contohnya. Kalau keyakinan kelas 1 itu setiap anggota perlu belajar, karena anak sekolah pasti perlu belajar ya. Setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Ini bisa dibuat dengan kalimat sendiri sesuai anak-anak. Nah, mungkin kalau di kelas 1 kurang paham dengan kalimat seperti ini, nanti bisa diganti sesuai perkembangan anak. Kemudian contohnya kalau di kelas 5 itu selalu bersikap positif, selalu menjadi diri terbaik, tidak melakukan pembulian kelas, contohnya seperti itu. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang mendasari kenapa ada kedisiplinan. Semua yang dilakukan setiap manusia tentu mempunyai tujuan, yaitu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, seperti pengakuan atas kemampuan. Biasanya kalau anak kelas rendah atau anak PAUD itu, Bu, rambut saya baru, seperti dipamerkan sama gurunya. Bu, kucing saya baru, itu pamer sama gurunya. Itu kebutuhan penguasaan. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kebebasan, ingin bermain, salah satunya ya. Kemudian yang kelima, kebutuhan kesenangan. Kemudian ada juga yang mendasari suatu kedisiplinan, yaitu posisi kontrol. Ini kontrol dari gurunya, dari pendidik. Ada 5 jenis. Pendidik itu sebagai pembuku, atau pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai monitor atau pemantau siswa, atau sebagai manajer. Contohnya sebagai penghukum seperti ini. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih lagi dan lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini, misalkan, patuhi aturan saya, atau awas, nanti nggak dapat nilai, misalkan seperti itu. Kamu itu selalu saja bikin masalah. Nah, kalimat-kalimat seperti itu, selalu yang terakhir selesai. Nah, ini yang biasa diucapkan oleh guru penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara guru tersebut. Kemudian tipe pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ini biasanya guru yang sangat sabar. Membuat orang merasa bersalah
bersikap bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini, misalkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini, atau seperti ini, masa kamu gak kasihan sih sama guru, setiap hari harus ngomong sama kamu terus. Nah, itu biasanya guru yang sabar, yang membuat orang merasa bersalah. Maksudnya nanti siswa akan merasa bersalah, oh iya aku telah membuat guru itu setiap hari ngomel-ngomel gara-gara tingkahku. Misalnya seperti itu. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Rasa percaya dirinya kurang. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekitarnya termasuk gurunya. Kemudian tipe ketiga, guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik atau humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Nah, biasanya seperti itu. Ini yang bersifat guru sebagai teman. Biasanya anak-anak lebih akrab dengan beliau yang mempunyai tipe seperti ini. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu itu teman saya. Seperti itu. Jadi ada sisi negatifnya pada satu guru. Kemudian murid akan tergantung pada guru tersebut. Lalu yang tipe keempat, monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya pertanyaannya, tadi peraturannya apa? Atau apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi dan konsekuensinya apa? Nah, ini dia tipe pemantau, biasanya seperti itu. Lebih tegas dari tipe teman. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti atau atas perilaku seseorang. Misalkan seorang siswa datang ke sekolah nggak pakai masker, kemudian besoknya lagi nggak pakai masker, kemudian besoknya lagi nggak pakai masker lagi. Ketika didatangi, guru itu berkata, kamu itu sudah 3 hari ini nggak pakai masker, padahal peraturannya apa? Nah, seperti itu contohnya yang pemantau. Jadi benar-benar didasarkan dengan data. Setelah berulang-ulang seorang murid melakukan pelanggaran kedisiplinan di sekolah. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan itu tadi, ya. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini biasanya di kelas tinggi atau di jenjang SMP ke atas. Dan yang terakhir, manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahan dirinya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali pada posisi kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi kalau manajer itu posisinya lebih tinggi dari pemantau. Kemudian menerapkan restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Misalkan seperti ini, seorang anak
telah melanggar kedisiplinan, tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, dikembalikan ke siswa. Kamu tahu kenapa kok disuruh menggunakan sepatu hitam? Sekarang restitusinya dikembalikan ke siswa. Lalu kamu minta konsekuensi apa? Nah, jadi tidak langsung dihukum, tapi diberikan kebebasan untuk anak. Apa konsekuensinya? Apa sanksinya? Seperti anak yang gaduh, berantem. Nah, itu tidak langsung dihukum, tapi ditemukan dulu beberapa pihak yang terlibat. Kemudian ditanya, digali dulu kejadiannya seperti apa. Kemudian setelah ada korban, misalkan anak yang berantem sampai kancing bajunya lepas. Nah, yang pelaku tadi ditanyain, sekarang kancing baju temanku sampai lepas, lalu bagaimana tanggung jawab kamu? Itu restitusi yang ditanyakan. Ternyata si anak misalkan, baik, saya akan memperbaiki kancing baju teman saya yang telah saya rusak, misalkan seperti itu. Nah, ada beberapa pertanyaannya, seperti apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi dikembalikan lagi ke siswa. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Dan seorang manajer itu bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan lagi ke kelompoknya. Konsekuensinya apa? Agar diterima kembali oleh kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Kemudian restitusi. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan siswa membuat evaluasi internal. Jadi kembali pada diri sendiri, anak bertanya pada dirinya sendiri tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya itu dan mendapatkan harga dirinya kembali. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang berbuat salah. Nah, ini ada segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi jika ada anak yang berbuat salah tidak langsung dihukum, ditanyakan dulu apa sebabnya, mengapa anak melakukan pelanggaran. Jadi divalidasi dulu tindakan yang salahnya. Kamu tentu juga anak tersebut melakukan pelanggaran, misalkan tidak menggunakan seragam, pasti ada alasannya mengapa kok anak melakukan itu. Dan mencari cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan anak. Kemudian menanyakan keyakinannya, kembalikan ke keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Ya, kita sudah sepakat bareng-bareng, tapi kalau kamu melakukan pelanggaran, nah itu dikembalikan lagi ke kelas. Kemudian yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bagaimana caranya membentuk karakter siswa ketika setelah melakukan kesalahan tidak langsung bangga terhadap kesalahannya atau merasa rendah diri. Jadi dikembalikan lagi, distabilkan lagi identitasnya. Ya, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Dari sini mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Saya buka 2 pertanyaan dulu. Monggo, 2 dulu. Monggo silakan. Ini ada 1 pertanyaan dari saya. Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran untuk siswa agar menjadi disiplin? Oh, baik, terima kasih. Saya jawab dulu langsung, ya. Terkait kedisiplinan siswa, ini sangat terbentuk dari lingkungannya. Lingkungan, kalau kita yang kita hadapi adalah lingkungan sekolah. Jadi bagaimana menumbuhkan kedisiplinan siswa? Dimulai dari siswa sendiri. Kita mulai dari lingkungan paling kecil, yaitu murid-murid kita di kelas. Murid-murid kita di kelas, kita berikan contoh. Anak-anak di kelas rendah, kelas tinggi, usia SD, PAUD sampai SD itu biasanya mencontoh dari gurunya. Seperti itu, karena orang atau sosok yang dia tahu setiap hari itu adalah contohnya.
Jadi bisa kita contohkan dari dirinya sendiri. Kita bisa menumbuhkan kedisiplinan pada siswa. Yang kita tumbuhkan adalah kedisiplinan diri kita sendiri. Misalkan dari tidak berkata kotor, misalkan seperti itu. Kita biasakan diri kita sendiri yang tidak berkata kotor. Kita biasakan berpakaian rapi, ditumbuhkan dari dirinya sendiri. Kemudian ketika lingkungan guru sudah terbentuk suatu kedisiplinan, maksudnya kebiasaan, dari kebiasaan kecil, misalkan mengucapkan salam ketika masuk kelas, ketika butuh bantuan pada siswa, mengucapkan tolong anak-anak guru dibantu. Nah, hal kecil-kecil seperti itu menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan ini akan menjadi membudaya dalam suatu lingkungan. Nah, dari budaya itu akan tercipta suatu kedisiplinan. Jadi tidak harus anak langsung kamu ditentukan kamu besok kamu kalau minta tolong itu harus mengucapkan tolong. Nah, kalau disuruh seperti itu malah anak-anak nggak bisa. Jadi dari gurunya dulu memberi contoh. Dari contoh dari teladan gurunya, hal-hal kecil itu bisa membentuk suatu budaya, dan dari budaya itu akan terbentuk suatu kedisiplinan. Begitu juga misalkan kita datang pagi, anak-anak pasti ada yang terlambat. Kenapa? Pasti ada sebabnya. Nah, seperti itu. Kita dari diri kita sendiri, kita contohkan dari diri kita sendiri yang akan membentuk suatu kebiasaan baik. Seperti itu. Ada sahabat ya Putri, tidak bisa diterima. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Ya, monggo Bu Boy dari PAUD, dari jenjang TK. Bagaimana contoh penerapan filosofi Ihajat Dewantara di jenjang PAUD? Di jenjang PAUD, terlebih ini anak-anaknya masih sangat pure, apalagi kalau TK di kelas A, itu baru masuk, mereka kadang masih takut, nangis, minta ditunggui seperti itu. Nah, mewujudkan filosofi pemikiran Ihajat Dewantara dengan ini tadi Bu, belajar adalah yang menyenangkan atau bermain. Mungkin ini juga sudah diterapkan juga di TK Sidorejo 1 ya Bu ya. Nah, dari kodrat anak pertama kali masuk sekolah, mereka belum tahu pelajaran itu apa, membaca, menghitung, menulis itu apa, itu belum tahu. Maka sudah tepat yang dilakukan di TK. Kita ingin menyampaikan tentang warna, kita ajak anak-anak bermain dengan bola. Di situ anak-anak bermain, ada bola yang warna-warni, ada kertas warna-warni, kemudian kita gunting-gunting seperti itu. Anak konsepnya memang bermain, tapi di situ Bunda memasukkan edukasi, pendidikan di dalamnya, bahwa untuk mengenal warna, ini bola warnanya apa anak-anak. Nah, seperti itu. Bola warna biru ini ada berapa anak-anak. Jadi lebih ditujukan pada kegiatan bermain karena dikembalikan pada kodrat seorang anak. Seperti itu. Masih ada pertanyaan lagi? Oke, monggo Pak. Bagaimana kita sebagai seorang guru, ya, bukan cuma mendidik, mengajar dan mengevaluasi undang-undang, tapi bagaimana membangun atau membentuk karakter anak itu menjadi karakter anak yang baik, ya, yang bisa membudayakan budaya positif di sekolah, di lingkungan sekolah, juga untuk siswa. Baik. Kalau ini menurut saya memang menumbuhkan karakter anak itu dimulai dari hal yang dibiasakan. Pembiasaan dari beberapa kegiatan yang dilakukan di sekolah itu menjadi suatu kebiasaan. Misalkan dan sebelum kebiasaan itu ada kesadaran Pak, ada kesadaran. Misalkan seperti ini,
dari guru karena kita sebagai pendidik, sebagai teladan guys. Misalkan ada sampah atau bungkus makanan jatuh, tidak masuk di tempat sampah, itu kita ambil, kita masukkan di tempat sampah. Kemudian ketika kita dengan anak-anak, anak-anak itu ada bungkus sampah, tempatnya harusnya di mana ya? Tempatnya sampah harusnya kita di lantai, di mana? Di tempat sampah kita ambil, kita pungut sampah, kita masukkan di tempat sampah. Seperti itu dari hal kecil sederhana itu nanti anak-anak akan, apalagi kalau itu ditanamkan mulai dari tingkat kelas rendah, itu akan teringat terus. Oh, sampah itu, bungkus makanan itu letaknya bukan di sini. Kemarin guru itu ngambil ini, kemudian dimasukkan di situ, di tempat sampah. Kemudian besoknya lagi seperti itu, jadi membentuk suatu kebiasaan, kegiatan yang diulang-ulang akan membentuk kebiasaan dari kesadaran, kegiatan yang diulang-ulang membentuk kesadaran dari satu orang ini, kemudian ditambah dengan satu orang lain, setiap warga sekolah satu-satu akan menjadi budaya satu sekolah. Budaya positif itu tadi, budayanya apa? Menjaga lingkungan untuk agar tetap bersih dan sehat melalui membuang sampah di tempatnya. Itu masih ada tambahan lagi, monggo. Bu Marni, monggo. Terima kasih. Untuk saya menambahkan sedikit dari filosofi pemikiran Pak Ki Hajar Dewantara yang terdiri dari 3 juga diterapkan di Tripusat Pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tadi bahwa kita harus menuntun, kita harus memberikan teladan, kita harus mendorong kepada anak, sehingga dalam pembelajaran yang disinkronkan dengan pembelajaran yang sekarang oleh Bapak Menteri kita yang sering disebut Mas Nadiem, bahwa pembelajaran sekarang merdeka belajar. Maksudnya bahwa pembelajaran itu merdeka itu maksudnya tidak seenaknya. Tadi seperti dalam teori tabula rasa, kita tidak dalam melaksanakan pembelajaran itu bukannya kita seperti menulis di kertas yang bersih sehingga kita harus mengisi sesuai dengan kemauan Bapak Ibu guru, namun juga kita harus tetap pada tata cara, tugas dan fungsi pokok kita, sehingga anak dalam melaksanakan pembelajaran dapat secara maksimal. Juga dalam merdeka belajar kita harus menuntun anak dalam pembelajaran. Setiap hari kita harus tadi paitem, atau ada yang menyebutnya paitem gembrot. Namun itu semuanya bahwa pembelajaran kita laksanakan pembelajaran yang menyenangkan kepada anak, namun tetap pada langkah-langkah pembelajaran yang inovatif, sehingga kita harus juga belajar bagaimana langkah-langkah pembelajaran inovatif. Nah, untuk pembelajaran inovatif di kurikulum 13 itu project basic learning dan problem based learning itu yang diutamakan. Terima kasih Bu Sukarno atas tanggapan dan masukan serta motivasinya bagi kami untuk bersama-sama memajukan sekolah. Saya kira cukup sekian yang perlu saya sampaikan untuk sosialisasi hari ini. Semoga selanjutnya kita nanti ada kesempatan lagi untuk belajar bersama dalam menerapkan beberapa ilmu yang telah saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak. Sekian dari saya, kurang lebihnya apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Referensi yang sudah baik yaitu tentang penguasaan IT. Alasannya dalam setiap kegiatan pembelajaran
Beliau sering menggunakan media IT dan di setiap kegiatannya sebagai narasumber selalu menggunakan media IT, khususnya laptop. Untuk yang kedua yaitu kompetensi apa yang perlu ditingkatkan, yaitu tentang metode pembelajaran, khususnya yaitu guru sudah mampu mengoperasionalkan IT, sedangkan siswa perlu peningkatan agar proses pembelajaran dapat kondusif. Terima kasih. Yang perlu ditingkatkan kompetensi dalam mengajar. Alasannya dapat menjadi coach bagi guru lain dan mewujudkan kepemimpinan murid. Guru berpenggerak harus memiliki nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Sekian, terima kasih. Kompetensi pedagogik dan profesional. Alasannya, dalam kegiatan belajar mengajar sudah bisa mengelola kelas dengan baik untuk kompetensi pedagogik. Kemudian, untuk kompetensi profesional sudah bisa mengaplikasikan IT dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian kompetensi sosial, alasannya perlunya hubungan komunikasi guru dengan masyarakat sekitar sekolah mengenai kerjasama antara sekolah dengan masyarakat demi majunya pendidikan di sekolah. Nama saya Alfi. Menurut saya pembelajaran bersama Bu Firda seru dan menyenangkan serta pembelajaran mudah dipahami. Kompetensi yang perlu ditingkatkan diharapkan bu guru lebih inovatif dalam pembelajaran. Nama saya Cahya. Selama melakukan pembelajaran bersama Bu Firda, membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan diajari beberapa hal seperti membuat gerabah dan diorama. Kompetensi yang perlu ditingkatkan adalah melatih kepemimpinan muridnya.